Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka para da'i Asy'ariyah, da'i yang menyuarakan bid'ah Asy'ariyah semacam Ustadz Abdus Somad. Jangan dengarkan ceramah Ustadz Somad, dia itu penyebar syubhat. Bukan saya saja, semua diserang itu. Ada seorang Ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Apa tak cukup lagi video itu Salafi itu mencaci maki saya, bilangnya saya Ustadz ahli syubhat. Tanya aja lagi. Dan muncul gerakan anti salaf. Salafi tak suka sama saya. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik. Ustadz Abdus Somad atau UAS dituduh tersesat karena meyakini akidah Asy'ari. Sungguh biadab atas tuduhan elit Wahabi ini. Akidah Asy'ari adalah akidah yang dianut mayoritas umat Islam di dunia, dan bahkan para ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan lainnya. Semenjak dahulu kala sampai saat ini banyak ulama yang meyakini akidah Asy'ari. Konsekuensinya, jika kita menuduh Ustadz Abdus Somad tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, berarti kita juga menuduh semua ulama tersebut telah tersesat pula. Tuduhan Wahabi memang keras, terbukti ketika UAS mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu jamaahnya. UAS menyebutkan bahwa yang diserang oleh mereka bukan saya saja, tapi banyak ustadz-ustadz dan penceramah lainnya. Bukan saya saja, semua diserang ya. Ustadz Zaitun Rasmin diserang, Habib Rizik Syihab diserang, saya diserang, Ustadz Bahtiar Nasir diserang, A'agim diserang, Ustadz Arifin Ilham dikatakan Ustadz ahli bid'ah. Semua mereka serang. Serangan demi serangan dari Wahabi tidak membuat Ustadz Abdus Somad gentar sedikit pun, karena menurutnya mereka menyerang hanya di media sosial saja, tidak pernah berani jika diajak untuk bertemu. Sungguh memalukan. Untuk lebih lanjutnya, simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Muncul dari orang-orang semacam ini penentangan terhadap keyakinan adanya sifat-sifat Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah dengan logika-logika Asy'ariyah. Mari kita sedikit memikirkan dampak dari vonis di atas. Jika UAS dituduh tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim akidahnya Asy'ari berarti sesat. Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari akidahnya Asy'ari berarti sesat. Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang pendiri NU akidahnya Asy'ari berarti sesat. Orang-orang NU dan habaib akidahnya Asy'ari berarti sesat. Silahkan diteruskan sendiri berapa juta ulama yang akan kita tuduh sebagai tersesat karena berakidah Asy'ari. Ukhuwah model apa yang hendak kita capai jika kita telah memvonis sesat saudara-saudara kita? Imam Asy-Syafi'i Al-Hambali dalam Lawami Al-Anwar mengatakan, Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3 golongan, yaitu pertama, Al-Atsariyah, imam mereka adalah Ahmad bin Hambal. Kedua, Al-Asy'ariyah, imam mereka adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketiga, Al-Maturidiyah, imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun golongan-golongan sesat maka jumlahnya banyak sekali. UAS juga mengaku bahwa yang diserang bukan saja dirinya, bahkan mereka berani mengkritik Imam Bukhari. Salafi tak suka sama saya. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik. Seluruh ahli hadis di dunia ini yang dapat bergelar kalau sudah disebut waqalal hafiz. Kalau sudah disebut hafiz, tak ada hafiz lain selain Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis habis disyarahnya semua. Semua yang menghantam Sahih Bukhari dibantahnya semua dalam muqaddimah Fathul Bari. Namanya Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Itu pun dibantai Salafi juga. Ada kadzab, ada yang terkenal dengan Habib Rizik Syihab. Para pendusta ini
melakukan gerakan-gerakan seakan-akan satu irama, satu komando untuk memerangi dakwah salafiyah, untuk memerangi akidah salafiyah, akidah para salafus saleh yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah. Dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulid. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Saya tanya, tabi'in melihat Nabi enggak? Tapi enggak ada yang punya gagasan gila itu kan? Apakah ulama belakangan lebih cerdas memahami agama daripada para tabi'in? Para tabi'ut tabi'in makin jauh lagi dari Nabi bukan? Tapi enggak ada yang punya ide gila tadi kan? Enggak ada. Seluruh ulama di dunia ini, ulama, profesor, doktor, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Siapa namanya? Yusuf Al-Qaradawi. Apa kata Salafi tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? Iskatul kalbil awi. Iskatul kalbil awi. Membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dibilangnya anjing. Apalagi lah kutil-kutil macam saya. Syekh Al-Qaradawi dibilangnya anjing. Muncul pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah karena pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan sifat Allah itu hanya 20, sifat 20. Selain sifat 20 tidak ada. Maka sifat ulu, sifat yang memberitakan bahwa Allah berada di atas, ini tidak ada dalam sifat 20. Jadi mereka ingkari. Kesimpulannya, kalau kita menuduh Ustadz Abdus Somad tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, berarti kita juga menuduh berjuta-juta ulama dan umat Islam semenjak dahulu kala sampai saat ini telah tersesat pula. Atau kita pakai logika lagi, logika dibalas logika. Oh gitu ya. Sekarang ini kita pakai logika lagi. Gimana kalau kita maghrib 7 rakaat? Kenapa? Kan para sahabat sudah dijamin masuk surga. Jadi 3 cukup. Karena kita belum dijamin maghrib 7 gimana? Bisa rusak ke agama ini? Rusak kalau semua berinterpretasi terhadap agama. Oleh karena itu, agar kita tetap di atas kebenaran, maka pahamilah jalan kebenaran itu. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.